Baiklah, untuk mempersingkat waktu, hari ini sesuai dengan daftarkan ya. ceramah kita Daftarkan dulu ya. adalah Bapak Ustadz Darudin Nur Hasibuan dari Departemen Agama. Untuk ini kami undang beliau untuk hadir di tempat ini untuk memberikan ceramahnya. Kepada Bapak kami sampaikan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Puji syukur, mari sama-sama kita tetap selalu senantiasa mengucapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, nikmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan juga dapat sama-sama kita melaksanakan ibadah sholat tarawih nantinya juga sama-sama setelah sholat isya tadi. Kemudian juga selawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi, yang juga tetap kita mengharapkan syafaatnya di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Hormat kami kepada para pengurus Badan Pengajaran Masjid dan jajarannya, kepada orang-orang tua kami, ibu-ibu kami, dan para anak-anak kami sekalian yang kami muliakan. Hari ini saya akan menyampaikan ada beberapa hal baru-baru ini yang disampaikan oleh Istimewa Ulama Sumatera Utara, tepatnya di Medan, yang baru-baru lalu pada tanggal 25 dan 26 November 2022. Jadi dalam Istimewa Ulama ini yang disampaikan yang pertama itu adalah tentang pembahasan Imam Mahdi. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian, dalam sumber hukum Islam itu yang pertama itu kan ada Al-Quran. Setelah Al-Quran ada hadis. Setelah hadis baru ada ijma ulama, baru sampai kepada qiyas. Jadi belum sampai kepada qiyas, tapi masih setingkat ijtima ulama. Nah, istimewa ulama ini adalah kumpulan dari beberapa ulama yang akan menyampaikan bahwasanya pembahasan itu tentang kaidah hukumnya. Nah, dalam hal ini ada beberapa yang disampaikan oleh Istimewa Ulama Sumatera Utara. Yang pertama adalah tentang Imam Mahdi. Kemudian yang kedua adalah tentang manusia silver. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, dan hadirin sekalian tahu tentang manusia silver, manusia yang berada di pinggiran jalan, tepatnya mungkin di lampu merah, yang dia cat tubuhnya menggunakan warna silver. Itu dia dikatakan manusia silver. Dan yang ketiga adalah tentang menutup jalan. Ini sebetulnya tugas Pak Rudi ini. Jadi tentang menutup jalan, apakah dia baik hajatan, pesta, kegiatan-kegiatan yang lainnya yang dia sifatnya menutup jalan. Dalam hal menutup jalan ada yang ditimbulkan hukum di situ. Yang pertama, bisa dia mengakibatkan haram. Kita menutup jalan ketika kita mengadakan kegiatan hajatan ataupun pesta yang lain-lainnya, kita tutup jalan. Yang orang lain tidak bisa jalan. Kenapa? Karena dia bisa mengakibatkan haram apabila jalan tersebut hanya satu-satunya jalan untuk menuju ke situ. Maka timbullah fatwa mengharamkannya. Opa ya, punya ya. Kemudian jais, boleh ditutup jalan, tapi
Tapi ada jalan yang lain dengan catatan beri marka arah orang supaya bisa tahu. Oh, pada dasarnya bersama jadi kan yang dilakukan orang kan. Kalau kayak misalnya di sini kita tutup di sini, oh ada jalan dari sebelah kanan ataupun kiri untuk orang bisa jalan. Tapi kasih tahu arahnya supaya orang bisa. Nah itu dia. Kemudian ubah, boleh. Kalau dia memang satu-satunya arah yang jalan, jangan ditutup semua, tapi berikan arah satu-satu bisa lewat. Seperti misalnya kayak di Jalan Juanda kan ada orang pesta, kalau ditutupnya sebelah, satu bisa bergantian orang jalan. Nah itu dia seperti itu. Itu dalam hal menutup jalan. Karena memang banyak timbul ini kemarin di masyarakat yang mengakibatkan munculnya fatwa ini, Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian tadi tentang manusia silver, kenapa dia timbul hukumnya ini tadi? Pertama, orang yang memberikan bantuan kepada manusia silver dikatakan juga bisa termasuk kepada kita haram. Kenapa? Karena kita ikut membantu dia menyakiti tubuhnya. Karena di situ ada sifat-sifat yang mengakibatkan seseorang itu kena, mengakibatkan dia ada merkuri, bisa kulit-kulitnya rusak. Kita mendukungnya dengan kita mengasih uang, dia akan semakin tetap melakukan itu. Berarti kita juga termasuk orang yang berempati untuk melakukan perbuatan itu, maka juga kita termasuk kepada yang haram. Jadi ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, hadirin sekalian, gak usah lagi berarti. Kenapa udah timbul fatwanya untuk kita mengeluarkan bantuan yang sifatnya orang untuk manusia silver. Nah yang ketiga, saya balikkan sengaja. Imam Mahdi. Ini persoalan Imam Mahdi ini memang kita tidak tahu kapan. Udah ada katanya. Tapi orang sudah banyak memprediksi Imam Mahdi ini sudah muncul atau akan muncul. Bahkan ada katanya sudah muncul. Udah muncul deh. Sehingga timbul fatwa ini tadi. Tahu nggak bapak-bapak, ibu-ibu sekalian Imam Mahdi? Belum pernah dengar ya? Belum ya? Kalau Bang Mahdi kenal ya yang di sini. Ya, Bang Mahdi kan sudah sering banyak yang kenal. Kalau Imam Mahdi belum tentu. Oh itu Mahdi. Tidak, Pak Mario dulu. Punya sejarah loh Bu, Bapak itu. Pertama sekali berdirinya masjid ini akibat dari Pak Mario. Iya. Belum ada orang ngasih bantuan, dia sudah meletakkan 10.000 batu. Makanya kita harus tahu sejarah juga. Iya kan? Nah, ada kaitannya Imam Mahdi. Jadi Bapak Ibu dan sekalian, kenapa timbul juga ini sebuah Imam Mahdi menjadi ijtima ulama? Karena banyaknya sudah bermunculan Imam Mahdi di tengah-tengah masyarakat, maka timbullah ini. Kita nggak jauh-jauh di Sumatera Utara, tetangga kita di kisaran, mungkin saudara Ritonga tahu ya nih, daerah Kabupaten Batubara pernah muncul Imam Mahdi. Saking dia menyatakan dirinya menjadi Imam Mahdi, dia bisa menjadikan murid-muridnya, orang-orang yang diajarinya simpati dengannya, bahkan sampai menawarkan anaknya supaya menjadi istrinya. Di Batubara, tapi dia tertangkapnya di Riau. Sampai istrinya 7. Kan hebat berarti dia Bu, kan bisa melakukan doktrin-doktrin tadi, orang bisa terpengaruh sampai anak-anaknya diserahkannya supaya menjadi istrinya. Cabul itu. Dia mengaku. Kemudian baru-baru lagi di Tangerang, pasangan suami istri mengaku juga menjadi Imam Mahdi. Istrinya merupakan Ratu Adil. Oh ini hebat pula, istrinya jadi Ratu Adil, dia jadi Imam Mahdi. Begitu juga di Aceh, banyak yang mengakibatkan Imam Mahdi ini menyatakan dirinya bahwasanya dia murtad. Karena Imam Mahdi ini ibu sekalian, kalau dia sudah turun ke muka bumi, maka tanda kiamat akan datang. Jadi itu dia salah satunya ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak. Kalau Imam Mahdi sudah turun, berarti tanda kiamat sudah semakin dekat. Pertanyaannya bapak dan ibu sekalian, apakah memang benar kiamat sudah mau dekat? Iyalah, makin dekat lah. Iya kan? Kan itu dia. Tapi kan orang sudah dibilang kiamat sudah dekat. Makin dekat lah emang. Kenapa? Nabi Muhammad adalah sudah penutup para
Nabi. Nabi, khotamun Nabi, penutup segala nabi. Tanda-tanda daripada akhir zaman, tidak ada lagi nabi setelah Nabi. Makanya yang ada itu adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi ini siapa? Keturunan daripada silsilahnya mengambil kepada Abdullah bin Abdullah nanti. Keturunan daripada Nabi, kalau Nabi silsilah lah. Nabi Muhammad. Persoalan sekarang bagaimana kita menyusurinya? Hanya Allah, wallahu a'lam bishawab. Kita nggak sampai di situ Bapak dan Ibu. Dan dia muncul di situ waktunya cuma singkat, 7 sampai 8 tahun. Nah ini dia yang kita khawatirkan, supaya orang jangan banyak-banyak mengaku menjadi imam Mahdi. Nah, salah satu juga kelebihan daripada Imam Mahdi ini nanti, ketika dia turun nanti, ini semua tanaman-tanaman akan semakin subur. Tepatnya bukan di Indonesia, tapi di daerah jajaran Arab. Dan terbukti nggak? Terbukti nggak sekarang? Terbukti kan? Sudah mulai Arab itu sekarang dengan hijau. Jadi terbukti banyak tanda-tanda yang diberikan bahwasanya Imam Mahdi ini akan turun. Kemudian nanti ternak-ternak akan semakin banyak. Ya kita lihat sekarang domba sekarang mana lebih banyak di Indonesia dengan di Arab? Arab lah. Mana lebih banyak? Ya kan lebih banyak. Tengok nanti kalau udah musim ngaji, penuhnya bukan main domba itu tadi, sampai nggak tahu mau kemana dikirim daging-daging daripada kurba itu tadi. Nah ini salah satu bukti daripada tanda-tanda akhir zaman. Kemudian nanti apa? Akan turunnya Dajjal. Dajjal ini tahu Bu? Tahu? Inilah nanti salah satu yang diperangi oleh Imam Mahdi. Sekarang Imam Mahdinya mau merangi preman aja nggak berani. Iya kan? Jadi sekarang nanti lihat Imam Mahdi ini nanti dia yang dihadapinya Dajjal. Dajjal sekarang banyak nggak? Banyak. Ya. Contoh Kenapa Dajjal itu para penipu? Oh iya. Banyak ada yang ditipunya. Dibilangannya nanti A, tapi intinya B. Dibilangnya C, intinya D. Tidak ada yang A, tapi dia bisa berubah. Hari ini dia bilang A, atau besok dia bisa bilang B. Hari ini dia meyakinkan, besoknya udah berubah keyakinannya. Inilah dia sifat daripada Dajjal. Tapi banyak yang udah mirip-mirip seperti ini, banyak. Makanya kita tidak tahu. Memang kalau digambarkan Dajjal itu katanya adalah bermata satu, ya kan? Yang dia bermata satu berada di tengah-tengah, kan itu dia gambarannya. Nah kemudian nanti ada lagi tanda-tandanya nanti adalah turunnya Ya'juj dan Ma'juj. Udah pernah dengar Bu? Udah. Nanti silakan buka di dalam Quran surah Al-Nahl ayat 98. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsidin. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu nanti turun ke bumi, tiada lain akan membuat kerusakan-kerusakan. Jadi orang-orang seperti ini nanti akan membuat kerusakan-kerusakan, itulah dia namanya Ya'juj dan Ma'juj. Jadi kalau ada di dalam kehidupan suka membuat kerusakan, berarti dia itu keturunan Ya'juj dan Ma'juj dari Ibu sekalian. Ya kita mudah-mudahan berdoa di Ramadan ini kita diberikan dengan ketenangan, diberikan bagaimana menahan selama Ramadan ini supaya terhindar sifat-sifat daripada Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj ini dari. Betul aja Bu. Ibu-ibu sekalian dan bapak hadirin jamaah tarawih rahmatullah. Ciri-ciri Imam Mahdi ini yang pertama tadi adalah laki-laki. Itulah ya. Jadi nggak akan pernah kalau ada mengaku perempuan yang dia menjadi Imam Mahdi. Kemudian dia tadi adalah keturunan daripada Nabi. Kemudian hidupnya juga mengacu kepada silsilah daripada Abdullah bin Abdullah. Kemudian dia nanti mempunyai dahi yang lebar dan hidung yang mancung. Jadi kalau orang-orang pesek udah otomatis itu sekalian. Ya. Kalau udah ada pesek yang apa udah jelas. Tapi kalau udah ada mancung, itu berarti paling tidak udah ada sifat-sifat Imam Mahdi. Kalau punya anaknya menjadi agak mancung, mudah-mudahan anakku ini menjadi Imam Mahdi. Kan itu dia paling tidak mendekati aja.
sifat-sifatnya supaya dia bisa ada kepada silsilah Rasulullah. Kemudian ciri-cirinya lagi, giginya rapi. Jadi kalau udah ompong udah nggak masuk itu sekalian. Termasuk saya juga nggak masuk ke dalam yang Imam Mahdi. Jadi giginya rapi, berseri dia tampak. Nah ini dia ibu-ibu sekalian, yang menjadi persoalan bagi kita, jangan sekali-sekali bagi kita mengakui seseorang itu, apalagi kalau dia berada di Indonesia, dia mengaku-ngaku sempat menjadi Imam Mahdi. Kalau kita mengakuinya, kita mengikutinya, berarti kita masuk dalam keadaan sesat. Ketika kita sesat, berarti kita masuk dalam keadaan musyrik. Itu dia paling tidak intinya bagi kita ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan dalam khutbah, dalam ceramah yang singkat ini ada bisa kita mudah-mudahan kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi enak berdiri ya kan. Sedikit aja lah.